bambu ini adalah bagian dari budaya kita. Ya, kemudian bambu ini sudah sangat dekat kehidupan dengan masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang ya, terutama sekarang di desa-desa. Dan kita harus ingat bahwa selain fungsi-fungsi tadi ya bermanfaat secara ekonomi, fungsi ekologis juga sangat penting ya. Bambu tumbuh rendah tapi memiliki daya tahan yang kuat. Salah satu makna filosofis bambu dalam kehidupan adalah sebaiknya kita selalu bersikap rendah hati dan terus belajar dari orang lain. Bambu atau Bambusoide adalah subfamili rerumputan tinggi mirip pohon dari keluarga Poaceae. Di dunia, bambu merupakan tanaman yang tumbuh paling cepat. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm bahkan lebih. Sejak dulu masyarakat tradisional menjadikan bambu sebagai perlengkapan kehidupan sehari-hari. Di zaman modern seperti saat ini, kearifan lokal bambu terjaga di tangan-tangan kreatif. Namun, ada juga yang menganggap bambu sebagai hama. Ya, jadi kalau di Indonesia itu ada kurang lebih 176 spesies ya yang teridentifikasi. Nah, dari 176 itu ada 136 itu spesies asli Indonesia. Ya, sisanya ya introduksi dari luar itu ya yang sisa dari 176 itu. Sebenarnya kan di dunia ada ribuan jenis bambu ya. Kemudian di Indonesia itu diperkirakan sekitar 10% ya ada di Indonesia ya jenisnya itu. Nah, ini belum teridentifikasi semua. Ya, mungkin perlu eksplorasi, penelitian ya. Kemudian untuk Sumatera Utara sendiri ya, kita sudah melaksanakan penelitian 2-3 tahun terakhir ini ya. Ini berhasil mengidentifikasi sebanyak 7 jenis ya, yang 7 jenis ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, yang paling banyak digunakan itu adalah jenis bambu tali atau ada mungkin yang kenal bambu apus ya. Nah, kemudian selain itu ada bambu betung ya. Kemudian juga ada di yang endemik Karo itu ada bambu regen namanya. Ya, itu endemik Karo, bambu bangke ya, bambu bangke. Itu di Karo yang banyak digunakan. Di Dusun Pamah Semelir, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, bambu tumbuh subur, khususnya jenis blangke. Namun sayang, banyak warga yang masih menganggapnya sebagai hama yang harus dimusnahkan. Tidak dengan Purnama Ginting, mantan kepala desa ini menyelamatkan sebagian kecil hutan bambu yang tersisa untuk konservasi dan dijadikan kawasan wisata. Seiring berjalannya waktu, bambu ini semakin hari semakin habis. Karena menurut masyarakat ini sudah tidak bisa menghasilkan lagi. Jadi ada yang bertanam palawija, ada yang bertanam kopi, dan yang lain-lain, tapi yang pasti bambu sudah tidak diperhitungkan lagi karena harganya semakin hari semakin anjlok. Di Langkat ada juga ya, dan jenisnya pun ya variasinya bersama dengan di Simalungun, di Karo ya. Jadi paling banyak ya bambu apus atau bambu tali itu, karena kan memang ini jenis ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat ya, sehingga inilah yang mungkin ditanam juga oleh masyarakat sehingga jumlahnya atau populasinya lebih banyak dan bisa ditemukan di beberapa tempat begitu. Ya, kalau itu kita terinspirasi dari media sosial. Tapi inspirasi awalnya sebenarnya jiwa konservasi kita. Bagaimana bambu ini bisa dipertahankan dan menghasilkan. Itulah inspirasi pertama. Jadi kita coba gali, cari
inovasi baik di media sosial dan bertanyalah kepada teman-teman penggiat wisata. Kita apakan bambu ini? Bagaimanakah seharusnya kita bambu ini sehingga ini bisa bertahan dan bisa menghasilkan bagi pemiliknya. Ya, jadi banyak masukan dari teman-teman. Kalau spot-spot foto di dalam itu ya kita lihat dari YouTube, dari Facebook, dari media sosial yang lain lah. Apapun dia bisa. Kalau lokasi ini tinggal 2 hektar sekarang, Bu. Kalau dulu mungkin sampailah 150 sampai 200 hektar. Sekarang tinggal 2 hektar lah. Sistem yang kita terapkan selama ini di dusun ini sistem bagi hasil. Kita terus mengedukasi masyarakat supaya jangan menjual lahan kepada pemodal-pemodal yang datang dari luar. Walaupun begitu, banyak juga masyarakat yang sudah menjual lahannya, tapi kami terus mengedukasi masyarakat agar walaupun ada pemodal yang datang, supaya diterapkan sistem bagi hasil saja. Jadi bagi hasil yang kami terapkan selama ini di sini, ya kita buat persentasenya 30-70. 30% buat pemilik lahan, 70% buat pengelola dan pengusahanya. Bambu ini adalah salah satu spesies atau tumbuhan ya, tumbuhan yang pertumbuhannya sangat cepat. Ya, jadi dibandingkan dengan kayu misalnya, pohon ya, itu pertumbuhannya relatif lebih cepat sehingga populasi pun bertambah lebih cepat. Ini keistimewaannya. Kemudian bambu ini kan lebih mudah pengerjaannya kalau dibandingkan dengan kayu ya. Kemudian dari mungkin bobot ya, berat lebih ringan kayunya ya. Kemudian kalaupun kita misalnya menggunakan itu lebih mudah memperbaikinya begitu ya. Ini adalah salah satu beberapa keistimewaan dari bambu. Dan yang paling penting tadi pertumbuhannya sangat cepat sehingga kita bisa mendapatkan volume dan jumlah yang banyak itu relatif lebih singkat dibandingkan dengan misalnya kayu. Kayu kan menunggu tahunan ya, puluhan tahun bahkan. Kalau bambu ya lebih cepat dibandingkan dengan kayu. Seperti Purnama Ginting di Langkat, semangat konservasi juga dimiliki orangutan Heaven di Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Tidak hanya menyelamatkan orangutan, bambu juga dimanfaatkan untuk dikonservasi di sini. Lembaga konservasi ini mengkampanyekan gaya hidup hijau di semua fasilitasnya. Jadi di mana kita berdiri ini adalah salah satu jembatan terpanjang di Asia Tenggara, jembatan bambu ya. Ya, jadi ini bentangannya panjangnya sekitar 30 meter, kemudian tinggi dari dasar sampai atapnya itu sekitar 12 meter. Jadi semua strukturnya dari jembatan ini adalah murni dari bambu, 100%. Ya. Arsiteknya itu Lucas Jolinger, itu arsitek dari luar, dan itu bekerja sama dengan ahli struktur bambu Yorkstam. Ini dibangun pada tahun sekitar 2017-an. Kita tahu bahwa DNA dari orangutan Heaven ini bergerak di bidang konservasi, yaitu pelestarian lingkungan hidup ya, salah satunya. Jadi kita mau semua fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan ini juga mendukung kegiatan tersebut. Jadi material-material bangunan kita mau itu memakai material yang sustainable, material yang ramah lingkungan, material yang terbarukan. Jadi sebenarnya bambu untuk material bangunan itu potensinya sangat besar ya. Jadi bambu memiliki sejarah yang panjang sebenarnya secara tradisional ya untuk bahan bangunan ya, dari rumah-rumah tradisional di desa itu ya, terutama desa ya, ini banyak yang menggunakan material bangunan dari bambu. Kemudian baru-baru ini juga
tol di Jawa itu ya, tol pembangunan tol Jawa itu juga membutuhkan bambu ya untuk pondasinya itu. Jadi sebenarnya ini membuktikan bahwa bambu sebenarnya berpotensi untuk menggantikan ya sebagai material bangunan. Dan sekali lagi karena pertumbuhannya tadi yang cepat, ya sehingga stoknya ini akan bisa dipercepat pengadaannya, penyediaan stoknya ini. Jadi ini potensi yang besar terutama ya dibandingkan dengan misalnya kayu, karena kayu tadi membutuhkan waktu yang lama, dan bambu ini kalau diberikan treatment perlakuan ya misal pengawetan ya secara tradisional, apalagi ada teknologi ya, ini pasti memiliki kekuatan dan keawetan yang lebih tinggi begitu. Jadi ada potensi sebenarnya di sana. Jadi ini menunjukkan sesuatu yang menurut saya luar biasa. Artinya masyarakat baik individu atau kelompok itu mulai sadar ya tentang pentingnya konservasi bambu ya, kemudian tentang pentingnya penyebar luasan informasi melalui pendidikan ya. Kita sebut ini mungkin sebagai ekoturism ya atau ekowisata. Dan ini perlu kita dukung saya kira ya, supaya lebih banyak lagi seperti yang Mbak sampaikan tadi ya, ada kelompok-kelompok masyarakat atau tempat-tempat lain yang meniru seperti yang disampaikan tadi, kemudian mungkin ya buat spesifik ya. Kalau tadi orangutan event ya, membuat seperti itu, mungkin tempat lain berbeda. Misalnya membuat kalau kami ingin berencana yang membuat arboretum bambu. Jadi Pui Bambu itu akan membangun semacam taman koleksi bambu ya di kampus ini, karena ini masih luas ya. Ini sekitar 360 hektar, mungkin kita nanti sekitar 20 atau 30 hektar kalau nggak salah di blueprintnya itu. Kita akan buat taman koleksi bambu. Kemudian kita juga akan membangun yang kita sebut sebagai, mungkin nanti kita sebut sebagai bambu forest healing. Jadi fungsinya untuk healing ya, kita rehat, kita olahraga dan sebagainya. Salah satu keunggulan bambu adalah kemampuannya dalam menjaga ekosistem air. Sistem akar bambu yang rapat dan penyebaran akarnya yang menyamping dan ke dalam tanah membuat lahan yang ditumbuhinya menjadi stabil dan tidak mudah terkena erosi. Bambu ini berpotensi untuk menjadi salah satu bahan untuk tanaman untuk rehabilitasi atau restorasi lahan-lahan yang kritis ya. Kemudian juga beberapa penelitian juga menyatakan bambu ini mampu meningkatkan serapan air ke dalam tanah. Jadi kalau misalnya ada hujan, itu sekitar 90% oleh bambu ini bisa diresapkan ke dalam tanah. Jadi efisien dia ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyari sumber air misalnya, ya kalau ada bambu, nanam bambu di dalam tanah itu lebih banyak yang tersimpan begitu. Sebenarnya bukan bambunya ya, tapi bambu ini bisa menjadi bahan baku arang. Karena porinya lebih besar, itu mampu menyerap partikel-partikel yang bersifat racun. Sehingga dari udara ya, yang bisa masuk ke tubuh manusia itu bisa diserap oleh arang aktif ini. Jadi situ sebenarnya. Jadi bambu kemudian dijadikan arang baru bisa Semangat konservasi juga dimiliki masyarakat Desa Buluh Awar, sebuah desa di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan ke desa ini ditempuh dengan jalan berkelok dan mendaki sekira 10 km dari jalan lintas Medan Brastagi. Melimpahnya bambu dimanfaatkan generasi mudanya menjadi kerajinan dan bahan pembuatan bangunan unik. Jika orangutan Haven membangun sebuah jembatan bambu yang dapat dilalui kendaraan roda 4,
anak muda Desa Buluh Awar membangun rumah bambu yang juga menjadi daya tarik wisata. Itu kembali kita ke alam. Dan kemarin ini terjadi atas permintaan anak-anak Desa Buluh Awar. Anak-anak Desa Buluh Awar yang tidak mempunyai tempat beribadah. Jadi mereka mengumpulkan swadaya mereka sebesar lebih kurang hampir 1 jutaan lah. Jadi dari situ hati masyarakat bergerak dan ini berjalan berdampingan dengan apa yang ada di desa ini, termasuk bambu. Bambu ini salah satu tanaman yang paling banyak di desa ini. Itu berhubungan juga dengan nama desa, Desa Buluh Awar. Jadi buluh itu adalah bambu. Awar itu adalah bambu yang berlubang. Jadi dari tutur kata yang ada sekarang ke bawah ini dari nenek moyang kami, itu bambu lah buluh awar yang berlubang, yang bisa dibuat jadi pancur. Jadi untuk konstruksi bambu, kami melakukan pelestarian penanaman bambu juga di sini. Dan dulu bambu yang ada di desa kita ini hanya untuk ditebang, dibakar, dijadikan kayu bakar. Tapi sekarang dengan bergeraknya kawan-kawan yang ada di desa ini dan yang di luar desa ini, jadi bergeraklah kami ke bentuk bangunannya. Jadi bambu ini berjuta manfaat bagi kami. Gedung KKR. Gedung KKR artinya nih, gedung KKR, KKR. Itu anak remaja dan anak-anak. Jadi guna dari gedung ini untuk tempat beribadah dan belajar untuk anak-anak. Supaya mereka bisa mendalami pendidikan yang lebih di desa ini dan memiliki iman. Jadi kalau berbicara mengenai gedung KKR ini adalah impian dari semua anak-anak yang ada di desa, bahkan impian dari anak-anak se-GBKP. Gedung KKR ini pertama gedung anak KKR, ini namanya gedung. Kalau gedung itu kan pada umumnya beton, tapi kita buat dari bambu. Berkaitan dengan nama desa ini. Dan bambu yang ada di desa kita ini sangat berlimpah. Jadi kalau kita buat bambu itu, kita tidak merusak lingkungan. Dan kualitas dari hasil riset teman-teman dari luar mengatakan bambu kita di desa ini, terlebih seputaran Kecamatan Sebelangit, bambu petungnya adalah kualitas terbaik. Jadi bambunya tahan lama, puluhan tahun. Jadi dengan kemajuan teknologi ya, jadi kalau ada kemajuan teknologi, terutama teknologi pengawetan ya, pengawetan, kemudian teknologi pengepresan ya, itu memungkinkan bambu dijadikan sebagai bahan baku untuk produk-produk yang dapat digunakan oleh kita ya, manusia ya, misalnya untuk dengan sebagai bahan baku papan partikel misalnya, papan partikel ya, kemudian ini dipres ya, misalnya dengan ukuran tertentu ya, misalnya menyesuaikan dengan spesifikasi material bangunan, itu banyak bisa digunakan di sana. Kemudian juga bisa menjadi bahan baku industri kreatif ya, seni ya, kerajinan ya, kemudian alat-alat rumah tangga ya. Tapi memang memerlukan tadi teknologi ya, karena kalau dengan yang secara tradisional saya kira memang terbatas penggunaannya secara tradisional. Lalu ada teknologi yang mampu, terutama ini pengawetan ya, teknologi pengawetan. Nah, ini banyak sekali produk-produk yang bisa dihasilkan. Ya, saya kira itu ya. Melimpahnya jumlah bambu di Sumatera Utara dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal pemanfaatan dan konservasi bambu membuat tim Pusat Unggulan IPTEK Universitas Sumatera Utara terus melakukan sejumlah penelitian dan pengembangan teknologi pemanfaatan bambu.
Kita sekarang bicara ini ya, PUI ya, PUI kita bacanya PUI, ya itu PUI itu kepanjangan dari Pusat Unggulan Iptek, ya Pusat Unggulan Iptek Bambu. Jadi kita mencoba ya, ini PUI ini dibentuk tahun 2023 ini ya baru saja, tetapi sebenarnya secara aktivitas itu sudah dimulai lama ya. Tadi riset-riset tentang potensi bambu dari jenis, ya sebarannya. Ya, ini kita mencoba untuk mengkaji ya, seluruh aspek tentang bambu, seluk-beluk tentang bambu. Jadi mulai dari tempat tumbuhnya, kemudian tingkat pertumbuhannya, kemudian teknologi untuk memanfaatkan, teknologi untuk mengawetkan, ya, kemudian bagaimana memasarkan produk-produk bambu, karena kita tidak hanya ingin bambu itu potensinya tinggi, produktivitasnya tinggi, tapi kita tidak bisa memasarkan, kan rugi juga ya, kita sudah membuat sesuatu tapi kita tidak bisa memasarkan gitu. Nah, kemudian kita juga PUI itu berkomitmen ya, tentu saja bekerja sama dengan perguruan tinggi lain, terutama dengan masyarakat ya yang grassroots ya, kita bilang grassroots, bekerja sama bagaimana membudidayakan ya, kemudian paling penting adalah melestarikan atau mengkonservasi. Karena kami khawatir juga kalau bambu ini nanti sudah katakanlah berhasil kita dorong untuk memiliki nilai ekonomi yang tinggi, ya menjadi barang prestis ya. Jadi orang bangga misalnya pakai bambu, ya kan. Kemudian semua orang tertuju ke sana. Nah, kalau tidak ada konservasi pelestarian, lama-lama seperti kayu juga, ya kan. Ada jenis-jenis yang menjadi idola ya, jenis bambu jadi idola nanti bisa punah. Jadi aspek konservasi juga penting. Makanya kita harus bekerja sama dengan masyarakat. Bambu tadi konservasi tanah dan konservasi air, kemudian juga memiliki kemampuan untuk tadi ya sebagai bahan baku untuk memurnikan air, kemudian juga sebagai bahan pangan ya, kita tahu rebung itu sebagai bahan pangan juga, maka penting masyarakat memelihara ya di tempatnya masing-masing ya, kemudian bisa juga ya dengan menanam bambu ya untuk meningkatkan fungsi ekologi ya, misalnya di bantaran sungai, di dekat-dekat sumber air gitu ya, agar bencana-bencana alam ya yang karena hilangnya biodiversitas kita, salah satunya bambu, itu dapat kita hindarkan. Dan mungkin kita mengembalikan kembali kejayaan bambu ya, karena kan bambu ini saya kira tadi berperan penting dalam sejarah, termasuk dalam perjuangan kemerdekaan kita ya. Tahu bambu runcing? Nah, bambu runcing. Jadi perannya sangat besar sekali. Jadi konservasi, pelestarian, ya di samping pemanfaatan ya tentu saja untuk masyarakat kita semua. Jika sebatang bambu dapat memberi manfaat bagi manusia dan lingkungan sekitar, maka sudah seharusnya kita manusia dapat melakukan lebih dari itu, dengan terus mengembangkan teknologi pemanfaatan bambu seimbang dengan konservasinya.